Salam semuanya. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara, kita pada saat ini akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, saudara, firman Tuhan yang saya sampaikan adalah lanjutan dari firman Tuhan minggu kemarin, yaitu firman Tuhan minggu kemarin yaitu mengenai kejamakan, ya, kejamakan pribadi Allah. Ya, dan sekarang saya akan menyampaikan bagian keduanya. Ya, saudara, kejamakan pribadi Allah bagian kedua, ya. Nah, saudara, kita harus belajar ini. Kenapa? Karena saudara, disinilah sebenarnya dasar dari iman kekristenan kita. Saudara, dalam Alkitab menyatakan tentang siapa Allah. Ya. Nah, saudara, Allah yang dinyatakan dalam Alkitab itu menjadi Allah yang merupakan dasar dalam iman kita. Jadi kalau kita nggak mengenal Allah, berarti kita nggak punya iman yang benar. Jadi pengenalan akan Allah menentukan iman yang benar. Makanya kalau saudara kita tidak belajar tentang ini, maka sangat disayangkan kita tidak akan bisa kenal Allah yang benar dan kita tidak punya iman yang benar. Ya, makanya saudara, banyak orang tergoncang hari-hari ini. Ya, apalagi seperti situasi sekarang, situasi pandemi, dan banyak orang yang saudara melupakan Tuhan. Ya, melupakan Tuhan dalam segalanya karena mereka saudara tidak mengenal Allah itu siapa. Nah, makanya kita belajar di sini baik-baik. Ya, saudara, satu hal bahwa Allah kita itu satu. Ini saya sampaikan lebih dulu. Allah kita itu satu, bukan dua, bukan tiga. Jadi kalau dibilang orang Kristen itu menyembah Allah tiga, itu nggak benar. Ya, Allah orang Kristen itu hanya satu, tetapi ada tiga pribadi. Jadi satu Allah itu satu, Allahnya yang satu, tapi pribadinya tiga. Nah, ini yang harus dipahami. Ya, nah, mungkin saudara bertanya, maksudnya pribadi itu apa? Nah, saudara, saya tidak tulis di sini, ya. Tapi apa itu artinya pribadi? Saudara, pribadi itu artinya sesuatu yang menunjukkan perbedaan, ya, dari yang lain, bahwa pribadi itu artinya punya jiwa. Itu namanya pribadi. Meja itu nggak punya jiwa, makanya meja itu nggak pernah dipanggil pribadi. Ya, pribadi meja nggak pernah dipanggil begitu karena meja bukan pribadi, dia nggak punya jiwa, dia nggak punya pikiran, dia nggak punya perasaan. Binatang, misalnya kucing, ya, misalnya kita bilang, wah itu pribadi kucing itu bagus sekali, itu janggal, itu tidak ada. Kenapa? Karena kucing itu tidak punya pribadi. Nah, itu. Jadi yang dimaksud pribadi itu artinya sesuatu yang menunjuk bahwa dia punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Jadi Allah kita itu punya jiwa, punya perasaan, punya kehendak, punya rencana yang besar. Nah, itu makanya kita bilang Allah yang punya pribadi. Ya. Jadi Allah kita itu hanya satu, tetapi dia tiga pribadi. Kenapa kita bilang tiga pribadi? Karena nanti saudara kita bisa melihat dengan jelas bahwa ada satu pribadi yang namanya Bapa, Allah Bapa, ada lagi pribadi Yesus, ada lagi nanti Roh Kudus. Saudara, Allah Bapa ini bukan Yesus. Ini harus diperhatikan. Allah Bapa bukan Yesus. Yesus bukan Roh Kudus. Jadi mereka ini adalah pribadi yang berbeda. Tapi perhatikan, pribadi ini masing-masing Allah. Yesus itu Allah, Bapa itu Allah, Roh Kudus itu Allah. Tapi bukan tiga Allah, tetap satu Allah. Kenapa? Karena Allah yang satu itulah yang ada pada Yesus. Allah yang satu itulah yang ada pada Roh Kudus. Allah yang satu itulah yang ada pada Bapa, pada pribadi Bapa. Jadi bukan tiga Allah, satu Allah. Nah, kalau kita tidak memahami ini, maka kita akan jatuh dalam keekstriman. Ya, ada ekstrim pertama itu saudara hanya melihat bahwa Allah itu tunggal mutlak. Artinya bahwa Allah itu satu dan satu pribadi, satu hakikat, satu pribadi. Ini ekstrim yang pertama. Kalau kita tidak memahami ketunggalan dan kejamakan, kita hanya menekankan salah satunya, ketunggalan Allah, maka kita akan jatuh pada keekstriman yang pertama, yaitu di mana kita bilang Allah itu satu dan pribadinya satu. Nah, ini ekstrem yang pertama. Dan kalau kita menganut ini, maka kita menunggu banyak ayat-ayat Alkitab yang lain yang berkata tentang kenyamakan Allah.
Jadi banyak orang, artinya gini, kalau dia hanya menerima ketunggalan Allah, Allah itu satu, dan dia kasih kesimpulan satu pribadi, itu artinya dia menolak sebagian ayat Alkitab. Artinya dia nggak percaya pada keseluruhan isi Alkitab. Nah, satu lagi yang menekankan bahwa Allah itu tiga pribadi, sehingga dia melupakan kesatuan, ketunggalan. Ini juga ekstrim. Dan orang yang ekstrim seperti ini, mereka mengarah kepada penyembahan Allah triteisme. Triteisme itu tiga Allah. Nah, orang Kristen tidak menyembah tiga Allah. Ya, jadi ada kejamakan, ada ketunggalan. Ini harus sama-sama kita lihat dan harus sama-sama kita terima. Ya. Nah, makanya ini penting kita pahami sehingga kita enak ikut Tuhan, itu enak. Kenapa? Karena kita paham. Banyak orang kan malas-malas ikut Tuhan. Kenapa? Karena dia nggak tahu Allah itu sebenarnya. Kalau orang tahu siapa Allah, dia akan nikmat, saudara. Dia bisa menikmati persekutuan dan Allah. Makanya Daud pernah berkata di Perjanjian Lama, satu hal yang kuingini ialah diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menikmati baiknya, menikmati kasihnya, menikmati firman-Nya. Jadi sebenarnya kalau kita memahami Allah, kita punya relasi dengan Allah dengan baik, kita bisa nikmati Allah. Ya, bukan dunia yang menjadi kenikmatan kita. Yang menjadi kenikmatan kita itu Allah. Penghibur kita itu Allah. Ya. Saudara, Allah itu menjadi penghibur buat kita. Itu menjadi kenikmatan. Kenapa? Karena itu tadi kita punya relasi dan Allah. Kita mengenal Allah dengan baik, sehingga kita bisa menikmati hidup yang sebenarnya. Ya, banyak orang karena tidak kenal Allah, maka tujuan hidup salah. Banyak orang cari materi, cari dunia, cari kedudukan. Memang semua itu perlu, tapi bukan itu pencarian kita yang utama. Itu hanya fasilitas buat kita untuk lebih memuliakan Tuhan. Tapi bagi orang yang tidak punya tujuan yang benar, karena tidak memahami Allah yang benar, maka mereka akan punya tujuan-tujuan hidup yang aneh-aneh, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nah, saudara, kita akan melihat bagian selanjutnya mengenai kejamakan pribadi Allah. Yang bagian keempat, kemarin saya sudah sampaikan ada 3, ya, yang sudah saya sampaikan kemarin. Nah, yang sekarang saya akan menyampaikan, saudara, beberapa ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah kita itu 3 pribadi. Nah, kita melihat, saudara, di dalam, ya, saudara, pertama di bagian 4, yang nomor 4, bahwa penggunaan nama Tuhan, penggunaan nama Tuhan 3 kali berturut-turut. Di dalam Alkitab kita lihat itu. Ya, penggunaan nama Tuhan 3 kali berturut-turut, dan dalam sebutan kudus bagi Allah 3 kali berturut-turut. Ya, mengapa tidak 2 kali atau 5 kali atau 7 kali? Jelas karena ada hubungannya dengan Allah Tritunggal. Jadi dalam ayat-ayat Alkitab ada sebagian ayat, saudara, dalam ayat itu menyebutkan 3 kali kata Tuhan berturut-turut, terus juga kata kudus 3 kali berturut-turut. Kenapa kok ada itu dalam Alkitab? Pasti punya tujuan, punya arti. Ya, saudara, kita lihat di dalam Bilangan. Dalam Perjanjian Lama, Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Coba kita sama-sama baca. Dari sini saja, 1, 2, 3. Tuhan memberkati engkau dengan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Nah, ayat ini berbicara tentang Tuhan 3 kali berturut-turut. Ini kan nggak mungkin sembarangan ini ayat ditulis. Pasti, saudara, ini jelas karena ini menunjukkan kejamakan. Ya, Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyinari engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Ya, jadi ini pasti punya tujuan. Memang ini di Perjanjian Lama. Saudara, dalam Perjanjian Lama ini memberikan gambaran yang masih agak samar-samar. Tapi nanti di Perjanjian Baru kita akan melihat gambaran yang jelas. Ya. Oke, lanjut lagi, kita lihat di selanjutnya ada ayat lagi berikutnya tentang ayat-ayat tadi ini. Nah, ini Yesaya 6 ayat 3. Coba kita sama-sama baca, 1, 2, 3. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan. Ya, saudara, mengatakan kudus pada Allah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. 3 kali berturut-turut. Kudus, kudus, kudus. Nggak mungkin. Kenapa? Saudara, nggak 1 kali aja kudus Tuhan semesta alam. Nah, ini menandakan, saudara, ada tanda-tanda bahwa Allah itu, saudara, bukan
satu tunggal, bukan satu mutlak, tapi ada satu jamak. Nah, di dalamnya ada pribadi-pribadi. Nah, nanti kita di Perjanjian Baru lihat, saudara, bahwa benar-benar Allah itu 3 pribadi. Nah, saudara, kita bisa bandingkan di sini di Wahyu pasal 4 di Perjanjian Baru, Wahyu pasal 4 ayat 8, dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Nah, ini kudus-kudus 3 kali dalam Perjanjian Lama, diulang di Perjanjian Baru, kudus, kudus, kudus 3 kali. Saudara, perhatikan, ini bukan hanya satu ayat, ada beberapa ayat yang diangkat, dimunculkan di dalam Alkitab. Jadi kita tahu gambaran Allah kita itu bagaimana. Kita tahu Allah kita itu dari mana, bukan karangan kita sendiri. Saya nggak bisa membuat karangan tentang Allah. Allah itu siapa? Saudara, untuk menyimpulkan, mendefinisikan tentang Allah, kita harus lihat Alkitab. Alkitab sebagai standar kita. Jadi kalau kita tidak baca Alkitab, kita nggak punya konsep yang benar tentang Allah. Ya, jadi saudara, jelas bahwa ada 3 kali nama Tuhan disebut berturut-turut dalam Alkitab. Ada juga kata kudus, kudus, kudus 3 kali disebut untuk menyatakan tentang Tuhan, ya, untuk menyatakan Allah itu kudus, dan itu diulang 3 kali. Dan ada beberapa ayat-ayat, bukannya satu ayat, tapi beberapa ayat yang menyatakan hal begitu. Berarti ini, saudara, menunjukkan bahwa pasti ini bicara tentang Tritunggal. Pribadi Allah kita itu jamak, tapi satu hakikat. Oke, lanjut saudara. Ya. Nah, bagian kelima, yang keempat tadi, ya, bahwa saudara ada 3 kali kata Tuhan atau kata kudus 3 kali disebut berturut-turut. Nah, sekarang saudara ada lagi yang menunjukkan bahwa Allah itu jamak. Dari kata apa saudara? Kita lihat dari kata Esa, satu. Ya, Allah itu satu. Nah, kata satu itu saudara memiliki 2 arti dalam bahasa Ibrani. Kan Alkitab kita ditulis dalam bahasa Ibrani. Jadi harus lihat arti kata dari bahasa Ibraninya. Kata Esa atau satu memiliki 2 arti dalam bahasa Ibrani. Ada satu jamak atau gabungan pakai kata ekad. Nah, ini kata ekad ini saudara, ini kata satu, tapi bukan satu tunggal. Ini satu jamak, ekad. Ya. Dan untuk satu mutlak pakai kata yakid, tunggal. Jadi bedakan saudara, kata satu itu dalam Alkitab ada satu jamak, satu gabungan, atau satu tunggal, murni tunggal satu. Ya. Nah, saudara, di mana ayat yang menunjukkan itu? Nah, saudara, dikatakan di sini yang menunjukkan satu jamak atau gabungan ini di kitab Ulangan. Ini Ulangan yang ayat yang paling kita terkenal. Kita coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa ini tulisannya dalam bahasa Ibrani Echad. Ini harus tahu ya saudara, karena kita nggak tahu ini kalau nggak melihat bahasa Ibraninya. Ya, karena di dalam bahasa Indonesia kan agak bingung, karena semua ditulis satu. Tapi kalau dalam bahasa aslinya, satu itu ditulis dengan kata yang berbeda. Yang satu pakai Echad, itu satu gabungan. Yang satu pakai yakid, itu satu tunggal, satu mutlak. Nah, saudara, di sini katanya Esa. Allah itu Esa. Jadi di sini ada penyataan Tuhan itu Esa, Allah itu Esa. Esa itu artinya satu. Satu apa? Satu gabungan. Ya, satu gabungan. Jadi makanya dia pakai kata eka. Kalau yakid itu artinya satu mutlak. Nah, jadi kata Tuhan itu pakai kata Esa di sini, eka. Jadi di situ menunjukkan Allah itu bukan murni tunggal pribadi, bukan mutlak tunggal, tapi itu saudara ada kejamakan di dalam diri Allah. Makanya saudara, kita harus ada keseimbangan, melihat Allah dari satu sisi, satu tunggal, tunggalnya itu hakikat Allah, dan melihat saudara kejamakan dalam diri Allah, itulah pribadi. Dan kita nggak bisa mempertentangkan ayat ini. Baiknya kita harus mengharmonisasikan ayat ini, artinya ketunggalan dan kejamakan itu harus disatukan, bukan diajak berantem. Ya. Nah, banyak orang kadang-kadang lebih menonjol kepada kesatuan. Jadi hanya satu Allah, tidak ada 3 pribadi. Ada lagi yang bilang Allah itu 3, nggak ada satu-satu. Nah, saudara, ini membingungkan kalau kita
tidak jelas dalam memadukan ayat-ayat di dalam Alkitab. Jadi saudara, Alkitab ingat tidak ada yang saling bertentangan. Alkitab kita itu dari ayat ke ayat, pasal ke pasal, tidak ada pertentangan-pertentangan. Jadi kalau misalnya kita mencoba mempertentangkan antara kesatuan dan kejamakan, kita pertentangkan, nah itu artinya kita melawan. Kita melawan dari firman Allah. Jadi saudara, baiknya kita harmonisasikan, kita satukan. Yang ada sisi kesatuan Allah dan ada sisi kejamakan Allah. Jadi saudara, dalam bahasa Ibrani itu cukup jelas, kata ekad itu artinya satu gabungan. Nah kita lihat lagi saudara, di dalam Kejadian 1 ayat 5. Nah ini saya baca Kejadian 1 ayat 5. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Tulisannya di sini hari pertama itu Yom Echad. Hari pertama. Yom Echad. Jadi hari pertama itu Echad, hari ke-1. Jadi pertama itu Echad. Nah Echad itu terdiri dari petang dan pagi. Jadi itulah hari pertama. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Itulah hari Echad. Itulah Yom Echad. Ya artinya saudara, bahwa pagi dan petang itu dibilang satu. Ya, dibilang satu. Jadi kita melihat di sini kata satu itu atau itu menunjuk kepada satu gabungan, satu dalam beberapa elemen. Ya, komponen, dia punya komponen-komponen di dalam. Nah, demikian juga dengan ini, Kejadian 2 ayat 24. Adam dan Hawa menjadi satu daging. Kata satu daging di sini Echad. Ya, perhatikan ya, Echad. Echad itu adalah kesatuan antara Adam dan Hawa. Jadi itu namanya Echad. Itu satu gabungan. Nah, kalau orang tidak memahami ini, maka dia nggak tahu kok Allah kita itu kok Tritunggal ya. Nah, tapi saudara, ini kita perlu pahami baik-baik. Ini perlu saudara, karena nanti kita di sini kebanyakan muda-muda, tapi nanti kalau saudara punya anak, saudara harus bisa mengajarkan ini kepada anak-anak, supaya anak-anak kita tidak sesat di dalam dunia ini. Ya, jadi kita belajar ini dengan baik-baik, karena bukan hanya buat kita, tapi buat orang lain juga, buat keturunan kita, buat saudara-saudara kita yang lain. Nanti kita akan membantu mereka untuk menerangi, sehingga mereka tidak jatuh pada penyembahan-penyembahan yang salah kepada Allah. Oke, lanjut lagi. Nah, saudara, bagian keduanya, ayat yang menunjukkan satu yang mutlak atau satu-satunya. Ya, kata itu adalah Yahid. Ya, nah ini kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal 22 ayat 2 sampai 16. Saya baca saudara. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal, ya ditulis Yahid. Ambillah anakmu yang tunggal atau Yahid itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan padamu. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ya, kata tunggal itu dia pakai Yahid. Jadi ini tunggal ini satu. Ya, satu, tapi satu di sini dia pakai Yahid yang menunjuk bahwa satu tunggal. Jadi tidak ada kemajemukan di dalam, tidak ada kejamakan di dalam. Jadi Abraham itu punya anak satu, Ishak. Nah, itu disebut tunggal. Ya, jadi hanya satu. Nah, itu satu tunggal, satu mutlak. Jadi bedakan antara satu gabungan dengan satu tunggal mutlak. Satu tunggal mutlak, ya. Jadi ini contohnya, saudara, firman Tuhan berbicara pada Abraham, serahkanlah anakmu yang tunggal itu. Nah, di sini hanya menyatakan satu mutlak, bukan satu jamak. Jadi saudara, disitulah kita bisa membedakan. Kalau kita tahu membedakan ini, maka kita juga bisa memahami, mengenal bahwa Allah kita itu bukan satu mutlak, tapi itu satu gabungan, satu kesatuan. Ya. Nah, jadi kita bisa melihat dari ayat ini. Ya. Jadi yang pertama, yang tadi kita pelajari yang pertama bahwa apa tadi yang pertama? Bagian yang pertama tadi apa? Bahwa ada kata Esa. Iya. Yang kelima tadi itu. Yang keempat, bukan yang keempat tadi apa? Bukan, yang tadi yang pertama
Kata apa tadi? Bukan kata yakin. Penggunaan nama Tuhan berturut-turut 3 kali. Ya, atau kata kudus untuk Tuhan 3 kali. Nah, yang kelima ini bagian kelima. Saudara, kata esa atau kata satu itu ada 2 pengertian. Yaitu ada satu gabungan, ada satu tunggal, mutlak. Nah, saudara, untuk penyataan tentang Tuhan itu esa, itu menyatakan bahwa Tuhan itu satu gabungan, satu jamak. Dia satu tapi terdiri dari beberapa pribadi di dalam. Ya, makanya waktu Yesus Allah menciptakan dikatakan marilah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Kenapa dibilang kita? Allah berfirman, marilah kita. Berarti ada seakan-akan yang lain. Bukan hanya dia sendiri. Bukan hanya dia pribadi, tapi ada pribadi lain di dalam. Makanya bilang marilah kita menjadikan manusia yang segambar dengan kita. Kata kita itu diulang berkali-kali. Jadi dalam Allah itu ada kata kita itu merupakan kata ganti jamak. Kata ganti jamak terhadap Allah. Jadi ada kata ganti jamak kepada Allah, yaitu kita. Berarti Allah itu seakan-akan di dalamnya bukan hanya ada satu pribadi, tapi ada lebih dari satu pribadi. Oke, lanjut saudara. Nah, yang keenam, kenapa Allah kita itu kita bilang 3 pribadi, bukan satu pribadi? Ya, ingat saudara, kemarin saya menyinggung banyak tentang namanya Payuswatewu. Payuswatewu sekarang ini menyebarkan khotbah mengajarkan bahwa Allah itu satu dan pribadinya satu. Dia bilang begitu. Saudara, nanti bisa lihat di YouTube. Dan itu, saudara, bapak ini dia seorang pengajar Alkitab, bahkan dia punya sekolah Alkitab. Nah, sekarang dia sudah dikeluarkan dari gereja GBI. Dia sudah keluar dari gereja GBI. Dia dari sinode GBI. Ya. Gereja Betel Indonesia, dia keluar dari sana karena doktrinnya tidak diterima oleh sinode GBI. Ya, dia harus keluar. Karena kata sinode, kalau dia mau bertahan di GBI, semua pengajarannya harus dicabut. Harus dicabut, semua khotbahnya, semua tulisan-tulisannya, buku-bukunya ditarik. Tapi dia nggak mau, akhirnya dia memilih untuk keluar. Nah saudara, jadi dalam gereja sendiri ada banyak pengajaran yang berbeda. Makanya kita supaya jangan bingung, kita harus belajar baik-baik. Karena itu menentukan iman kita. Iman itu menentukan kita dalam menghadapi dunia ini saudara. Ketika kita menghadapi tantangan nanti sebentar, ada masalah-masalah di dunia ini, orang yang kenal Tuhan pasti dia akan kuat. Tapi orang yang tidak kenal Tuhan pasti jatuh. Makanya pemahaman tentang Tuhan itu sangat kita perlukan, terutama saat masa kesulitan datang. Saudara, saat-saat sulit hari ini sedang datang. Biar Anda tahu, hampir seluruh negara hari ini sedang mengalami resesi ekonomi. Ya, artinya tantangan itu sangat luar biasa di mana-mana. Jadi saudara, kalau kita nggak kuat, maka kita bisa menyangkal Tuhan kita. Ya, ada orang bilang di masa sulit, mana ada itu Tuhan? Kalau ada Tuhan, kok ada masalah-masalah ini? Nah, dia pikirnya begitu. Kalau ada Tuhan, tidak ada masalah. Dia berpikir yang begitu, itu salah saudara. Ya, bahkan di hari-hari terakhir ini masalah akan datang, tapi Tuhan tetap ada. Nah, bagi orang-orang yang mengenal Tuhan, dia akan tetap kuat. Bagi orang-orang yang paham siapa Tuhannya, dia akan berdiri tegak. Sehingga dia seperti orang yang berdiri di atas gunung batu. Walaupun ada topan, walaupun ada angin, saudara, dia tidak akan hancur. Jadi saudara, maka untuk itu kita sangat membutuhkan kebenaran atau doktrin yang benar mengenai Allah kita itu siapa. Ya, jadi saudara, perhatikan di sini yang keenam, kenapa Allah kita itu 3 pribadi? Karena Alkitab kita menunjukkan, ada ayat-ayat yang menunjukkan ketiga pribadi Allah itu dengan lebih jelas dan juga menyetarakan mereka. Maksudnya Allah itu baik Yesus, baik Roh Kudus, baik Yesus Bapa itu sejajar, setara. Ya. Saudara, menunjukkan ketiga pribadi itu ya dalam ayat-ayat Alkitab kita. Nah, kita lihat saudara di sini. Yohanes 5 ayat 31, 32, 37. Apa katanya? Saudara, dikatakan di sini, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, ini kata Yesus. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Kalau Yesus hanya bersaksi tentang dirinya dan dia sendiri yang bersaksi tentang dirinya, itu tidak benar, tidak kuat istilahnya. Jadi harus ada saksi lain.
Nah, saudara, dikatakan ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang telah diberikannya tentang aku adalah benar. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Jadi saudara, di sini jelas, saudara, yang menyaksikan Yesus tentang diri Yesus bukan Yesus sendiri, tapi ada yang lain. Yang lain. Ada yang lain. Kata yang lain ini, saudara, kalau dicari artinya, yang lain di sini itu, saudara, jenisnya sama, ya, dia punya jenis yang sama, tapi ada beda. Ya, ada bedanya. Artinya bukan hanya mereka sama jenisnya. Mereka ini sama-sama Allah. Itu kata yang lain di situ itu. Ya, artinya punya arti beda tapi punya jenis sama, jenisnya sama. Ya. Seperti misalnya kayu sama tanah. Itu kan beda jenisnya. Itu pakai heteros biasanya kalau bahasa Yunaninya. Pakai heteros. Ya. Nah, itu beda, saudara. Tapi kalau misalnya jenisnya sama, misalnya seperti misalnya kayu. Ya, kayu ada yang untuk mimbar, terus ada yang untuk kursi. Itu semua kan terdiri dari kayu, punya jenis yang sama, tapi beda penggunaannya, beda bentuknya, beda gunanya. Tapi jenisnya sama. Nah, yang lain di sini itu punya arti seperti itu. Jadi dibilang di sini ada yang lain. Maksudnya yang lain ini sama, tapi beda. Bedanya apa? Pribadinya yang beda. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku. Aku tahu bahwa kesaksiannya yang diberikannya tentang aku adalah benar. Bapa yang mengutus aku. Jadi Bapa di sini beda sama Yesus, tetapi mereka sama dalam jenis. Jenisnya artinya kan mereka level Allah. Mereka jenisnya Allah. Jadi Yesus itu adalah Allah, Bapa itu adalah Allah. Itu, tapi mereka lain. Kenapa? Karena pribadinya yang beda. Ingat, Yesus, saudara, yang mati di kayu salib, bukan Bapa. Ya, bukan Bapa yang mati di kayu salib. Yang mati di kayu salib adalah Yesus. Makanya kalau berdoa jangan bilang gini, oh Bapa, engkau telah mati buat saya. Salah itu, saudara. Itu gak teologis. Ya, itu gak alkitabiah. Yang mati itu bukan Bapa, juga bukan Roh Kudus. Yang mati itu adalah Yesus. Ya, yang menebus itu adalah Yesus, bukan Bapa. Ya, Bapa yang mengutus Yesus. Nah, jadi saudara, di sini kita melihat bahwa ada ayat yang menunjukkan ketiga pribadi Allah itu dengan lebih jelas dan juga menyetarakan mereka. Jadi saudara, ada di sini kita lihat ada Yesus, ada Bapa. Yesus, saudara, disaksikan oleh Bapa. Ya. Nah, kita akan lihat lagi ada ayat yang di mana juga ada Roh Kudus. Coba kita lihat. Nah, saudara, dikatakan hal yang sama terjadi antara Yesus dan Roh Kudus. Ya, jadi mereka ini sama tapi beda. Samanya apa? Apa yang sama di dalam diri mereka? Nah, itu jenisnya, hakikatnya sama. Ya. Nah, saudara, dikatakan di sini Yesus disebut parakletos. Ya, parakletos ini artinya pengantara. Ya. Nah, saudara, dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 diterjemahkan pengantara. Dan Roh Kudus disebut juga parakletos. Sama juga, Roh Kudus juga dibilang parakletos, Yesus juga disebut parakletos. Parakletos itu artinya pengantara atau penolong. Bisa diterjemahkan pengantara atau penolong. Itu namanya parakletos. Yesus dibilang parakletos, Roh Kudus juga dibilang parakletos. Ya. Jadi sama-sama parakletos, sama-sama penolong yang lain. Nah, saudara, di sini dikatakan, di sini untuk kata-kata yang lain, tadi saya bilang yang lain, juga digunakan kata alos. Ya, agak-agak sedikit ya, agak-agak berat ini kalau banyak kenapa pakai bahasa Ibrani. Ya, pakai Yunani, alos, yang menunjukkan bahwa Yesus dan Roh Kudus mempunyai jenis atau kualitas yang sama. Ya, tetapi mereka tiga pribadi. Ya, yang lain, artinya saya tadi sampaikan, yang lain itu artinya punya jenis yang sama dan punya dasar yang sama, tapi mereka beda dalam pribadi. Ya. Nah, saudara, dengan demikian Bapa, Anak, dan Roh Kudus mempunyai jenis atau kualitas yang sama, dan semua ini bisa digunakan untuk mendukung doktrin Allah Tritunggal. Nah, saudara,
Jadi Allah itu hanya satu. Ini saya ulang lagi, Allah itu hanya satu. Dan Allah Yesus, Allah Bapa itu sederajat. Roh Kudus juga begitu, sederajat, setara. Nah, kalau saya ulangi lagi bahwa kalau menurut Pak Erastus, bahwa Allah itu ada Allah mayor, ada Allah minor. Ada Allah yang lebih tinggi, ada Allah yang lebih rendah. Jadi dalam diri Allah itu ada tingkatan. Itu yang disebut subordinasi. Ya, saudara, ada hierarki dalam kealahan. Saudara, kita menolak itu. Dalam doktrin Allah Tritunggal, kita menolak, saudara, ada Allah lebih tinggi, ada Allah lebih rendah. Kita menolak itu. Kita tidak percaya itu. Karena kalau itu kita pakai, Allah itu adalah lebih tinggi, Allah Bapa lebih tinggi, Yesus lebih rendah. Ini kalau kita pakai, ini bahaya. Sebenarnya itu sudah berarti kita sudah menyembah 3 Allah, bukan satu Allah lagi. Karena ada Allah yang lebih rendah, ada Allah yang lebih tinggi, ada Allah yang lebih rendah lagi. Jadi artinya bahwa Allah itu kayak bertingkat-tingkat. Berarti saudara, kita menyembah bukan satu Allah, kita menyembah Allah 3, karena Allah kita itu beda, ada yang rendah, ada yang lebih tinggi. Jadi itu kita menolak itu. Makanya saudara, di sini dijelaskan bahwa Allah itu sama derajatnya, setara. Allah Bapa, Yesus, Roh Kudus itu setara, ya, sederajat, memiliki kuasa yang sama, memiliki kedudukan yang sama dalam kealahan. Jadi Yesus itu lebih rendah. Nah, memang Yesus lebih rendah, tapi bukan dalam sisi kealahannya, dalam sisi ketika dia jadi manusia, dia lebih rendah di situ. Tapi kealahannya tetap sama. Ketika Yesus menjadi manusia, jelas manusia kan lebih rendah dari Allah. Ya, jadi saudara, ini harus dipahami bahwa saudara ada tiga pribadi yang memiliki jenis yang sama. 3 pribadi yang berbeda tapi memiliki jenis yang sama. Ya, oke, kita lanjut lagi. Nah, yang ke-7 saudara, perhatikan. Ini yang menunjukkan bahwa Allah kita itu jamak, memiliki 3 pribadi. Saudara, yang ke-7, perjanjian baru memberikan pernyataan yang jelas tentang Allah yang mengutus anaknya ke dalam dunia. Ya, jadi saudara, kita lihat Allah mengutus Yesus. Itu di dalam Yohanes 3:16, Galatia, banyak ayat-ayatnya. Ya, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, jadi saudara, kita melihat ada Allah yang mengutus, ada Yesus yang diutus. Yesus dikatakan sebagai anak tunggal. Ya. Jadi saudara, dalam perjanjian baru ini lebih jelas lagi, sangat jelas sekali. Di perjanjian lama tadi agak samar-samar, tapi di perjanjian baru itu lebih jelas bahwa Allah kita itu benar-benar 3 pribadi. Ya, di ayat ini kita bisa baca. Ya, terus kita lihat saudara, coba kita lihat misalnya saudara Yohanes 14. Coba kita baca Yohanes 14 ayat 26. Coba kita lihat Yohanes 14 ayat 26. Tolong Pak Heri baca. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, saudara perhatikan, tadi dikatakan Bapa akan mengutus Roh Kudus dalam nama siapa? Dalam nama Anak. Jadi ada 3 situ. Ya, Bapa, Anak, Roh Kudus. Roh Kudus diutus oleh Bapa dalam nama Anak. Jadi kan 3. Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya, jadi di situ di Perjanjian Baru jelas sekali. Jadi ada benar-benar ada 3 pribadi ini. Sangat bertolak belakang dengan pengajaran Pak Yosua Tewu yang berkata hanya tunggal. Allah itu hanya tunggal.
Bapa itu ya Yesus, Yesus itu ya Roh Kudus. Tunggal katanya. Nah saudara, kalau begini, masa Bapa, kalau misalnya itu Bapa sama Yesus pribadi yang sama, tunggal, bagaimana Bapa bisa mengutus Yesus? Nggak bisa. Masa Bapa mengutus dirinya sendiri? Ya, nggak ada saudara. Jadi nggak ada pengutusan kalau pribadi tunggal. Tapi karena ada pribadi tunggal, maka ada pengutusan. Yesus diutus, saudara, di situ. Ya. Terus Roh Kudus juga diutus oleh Bapa dalam nama Yesus. Roh Kudus itu apa? Untuk menyatakan tentang Yesus. Jadi ada kerjasama segitiga. Halo, amin. Ada kerjasama segitiga. Dalam pekerjaan keselamatan ini, saudara, kita melihat tiga-tiganya pribadi ini bekerja sama dan semua melakukan bagian masing-masing. Ya, jadi jelas sekali Allah kita itu bukan tunggal mutlak. Ya, Allah kita itu satu tapi tiga pribadi. Oke, saudara, kita tinggalkan yang bagian ke-7. Sekarang kita langsung ke bagian 8. Ya, saya singkat-singkat aja ya, saudara. 8. Ya. Dalam perjanjian baru kita melihat Bapa berbicara kepada anak dan anak berbicara kepada Bapa, dan Roh Kudus berdoa kepada Allah dalam hati orang percaya. Jadi saudara, kita melihat peran masing-masing. Bapa berbicara pada anak. Kalau itu satu gimana? Bisa nggak berbicara? Bapa berbicara pada dirinya sendiri. Ya. Kalau ada orang berbicara terus pada dirinya sendiri, kan aneh, saudara. Ya. Nah saudara, dalam perjanjian baru kita melihat Bapa berbicara pada anak, anak berbicara pada Bapa, dan Roh Kudus berdoa kepada Allah dalam hati orang percaya. Coba kita lihat misalnya ayat Markus pasal 1 ayat 11. Tolong Pak Heri, Markus 1 ayat 11. Lalu terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ya, dari sorga Allah berbicara. Yesus ada di mana? Di bumi. Terdengarlah suara dari sorga. Apa kata tadi? Engkaulah anakku yang kukasihi. Engkaulah anakku di situ Yesus di bumi. Yesus lagi di bumi waktu itu. Ya, saudara, kalau misalnya satu pribadi, Bapa sama Yesus, ya itu aneh banget kalau dia berbicara sama dirinya sendiri. Engkaulah anakku yang kukasihi, tapi dirinya sendiri. Apa nggak gila itu, saudara? Ya. Nah, saudara, memang kita lihat bahwa memang Bapa sama Yesus itu beda, tapi jenisnya sama. Ya, jenisnya sama, hakikatnya sama, satu, tapi dia tiga pribadi. Ya. Ya, ingat, saya bilang tadi pribadi. Kenapa disebut pribadi? Karena itu menunjukkan bahwa mereka itu punya apa? Punya pribadi, punya jiwa, punya pikiran, perasaan dan kehendak. Ya, yang namanya punya jiwa itu artinya dia bisa berduka cita, bisa menangis, ya, bisa marah. Ya, Allah itu sama seperti manusia juga punya pribadi. Ya. Nah, saudara, kita lihat lagi misalnya di dalam Roma 8 ayat 26. Kita melihat Roh Kudus berdoa kepada Allah. Ya. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya, jadi kita lihat Roh Kudus juga berdoa kepada Bapa. Ya. Jadi mereka ini saling bekerja sama secara luar biasa. Makanya saya katakan, saudara, Allah Tritunggal itu adalah Allah yang sempurna. Disitulah kita melihat kesempurnaan Allah. Ya, Allah itu benar-benar sempurna. Nah, banyak orang kan mereka hanya percaya Allah monoteisme yang murni, mutlak. Dan mereka tidak bisa melihat keberagaman di dalam pribadi Allah itu. Mereka tidak bisa melihat itu. Makanya mereka kalau khotbah-khotbah kan, ceramah-ceramah kan, mereka nggak bicara mengenai Allah. Paling yang dibicarakan sama mereka itu perbuatan baik. Kalau kita belajar tentang Allah, kan beda kan? Coba lihat ceramah-ceramah mereka yang siang malam mereka ceramah. Ya, hanya paling mereka bilang Allah pencipta langit dan bumi. Itu miskin. Kalau kita bicara tentang Allah itu bagaimana sedetil-detilnya, sampai Allah itu menebus, sampai Allah itu mengasihi, sampai Allah itu diutus untuk menebus kita.
Nah ini di dalam kekristenan ada itu. Jadi dalam kekristenan itu kekayaan tentang pengetahuan akan Allah itu berlimpah. Walaupun kita nggak bisa mengenal Allah secara sempurna. Kita nggak bisa mengenal Allah secara sempurna. Kenapa? Karena Allah itu dia suprarasional. Kita manusia terbatas. Ya, kita nggak bisa mengenal. Tapi kita tahu walaupun tidak sempurna. Minimal kita tahu siapa dia, dan terutama keselamatan kita. Kita bisa memahami keselamatan dalam rancangan Allah itu gimana. Ya kalau kita mau coba memahami Allah sepenuhnya ya nggak bisa. Jangan memahami Allah, kita hanya mau memahami jantung saja, jantung manusia saja. Harus ada seorang yang mau belajar. Ya, untuk itu khusus belajar berapa tahun untuk mengambil gelar sarjananya untuk jadi dokter spesialis jantung. Itu aja nggak tamat-tamat. Itu hanya masih jantung, belum gigi. Ya, mau kenal Allah. Wah, itu tidak mungkin kalau secara sempurna. Kita tidak bisa memahami Allah secara sempurna. Karena terlalu tinggi Allah itu, terlalu besar Allah itu. Bagaimana kita otaknya manusia sedikit, terbatas. Jadi kita memahami Allah memang secara terbatas. Tetapi jangan terlalu terbatas seperti mereka. Masa hanya Allah pencipta langit dan bumi saja yang dikenal mereka. Nah, itu terlalu terbatas kalau begitu. Terbatas banget, miskin banget tentang Allah itu siapa. Ya, tapi puji Tuhan, saudara, Allah menyatakan dirinya, Allah menyatakan selamatannya buat kita. Ya. Dan doktrin Tritunggal ini, saudara, ini sebuah pengajaran yang melahirkan banyak pertentangan di dalam gereja. Itu melahirkan banyak pertentangan. Bahkan sampai ada perang hanya gara-gara doktrin tentang Allah ini. Ya. Saudara, itu di abad-abad pertama itu terjadi peperangan sampai melibatkan negara. Itu hanya sampai nanti memunculkan konsep Allah itu siapa. Makanya nanti dalam sejarah gereja muncul konsili-konsili, misalnya konsili Nisea, konsili Kelasedon, ya, macam-macam konsili yang muncul. Kenapa? Karena itu ada peperangan pengajaran. Di zaman dulu itu di abad pertama gereja, abad kedua, abad ketiga, abad keempat itu muncul peperangan dalam pengajaran. Sampai nanti saudara menimbulkan pertemuan-pertemuan bapak-bapak gereja. Itu yang disebut konsili-konsili. Dan melahirkan rumusan-rumusan sehingga nanti melahirkan yang disebut pengakuan iman. Pernah dengar pengakuan iman? Ya, kenapa ada pengakuan iman itu? Ya. Saudara, karena pada zaman itu ada banyak ajaran yang aneh-aneh muncul. Maka gereja, bapak-bapak gereja mencoba merumuskan iman orang Kristen itu. Makanya muncullah yang namanya pengakuan iman. Jadi pengakuan iman itu, saudara, itu rumusan tentang kepercayaan kita kepada Allah itu. Makanya ada pengakuan iman rasuli. Ada lagi pengakuan iman itu banyak ya, saudara ya. Ada pengakuan iman Belgia, ada pengakuan iman Nisea, ada pengakuan iman rasuli, macam-macam. Tapi saudara tidak jauh-jauh definisinya dari yang utama tadi. Ya, makanya memang saudara perlu kita orang Kristen tahu pengakuan iman. Minimal pengakuan iman rasuli lah. Kalau tidak tahu pengakuan iman Nisea, Kelasedon, ya nggak apa-apa lah. Ya, tapi minimal rasuli. Karena itu menolong kita. Ini menolong nanti ketika anak-anak kita besar pergi merantau. Saudara, ketika dibilang, kamu ini nyembah Allah 3, tinggalkan itu Allah, itu bukan Allah, itu setan. Lalu saudara dia ingat, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, dan seterusnya. Ya. Nah, saudara, itu akan membentengi kita. Pengakuan iman itu akan membentengi kita. Sehingga kita tidak mudah tersesat. Kita tidak mudah untuk jatuh kepada doktrin-doktrin yang salah. Ya, jadi saudara, Roh Kudus tadi berdoa kepada Allah. Untuk siapa? Untuk kita. Dia berdoa untuk kita. Dia yang menyelidiki apa isi hati Allah. Jadi orang-orang Kristen itu berdoa oleh pertolongan Roh Kudus. Ya. Tadi dikatakan dia berdoa dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Oke, lanjut. Ya, saudara perhatikan lagi. Ini terakhir yang saya tulis ya. Dalam perjanjian baru, kita melihat ketiga pribadi Allah itu disebut dalam satu bagian kitab suci. Jadi saudara, dalam satu bagian kitab suci, kata tiga pribadi Allah ini disebut ya. Tiga-tiganya muncul. Nah, kita lihat di dalam Markus 3 ayat 16 sampai 17. Ayo kita sama-sama baca.
1, 2, 3. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, tiga-tiganya ada. Kita melihat di sini ada Yesus. Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati. Ada Roh Allah. Ini dalam satu ayat. Dalam ayat-ayat ini ada Yesus, ada Roh Allah. Waktu Yesus keluar dari baptisan, lalu saudara, Roh Kudus muncul dalam bentuk burung merpati. Roh Kudus Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Jadi ada Yesus, ada Roh Allah dalam bentuk burung merpati. Terus ada lagi siapa? Terdengarlah suara dari sorga. Ada suara dari sorga. Suara siapa ini dari sorga? Bukan suara malaikat, tapi suara Allah. Dikatakan terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini Allah yang berbicara dari sorga. Ya, jadi ada Allah berbicara dari sorga, Yesus keluar dari baptisan, Roh Kudus turun ke atas Yesus dalam bentuk burung merpati. Tiga-tiga muncul. Oke, kita lihat lagi di sini. Di Matius 28 dalam formula baptisan. Ya, Matius 28 ayat 19. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yaitu Tuhan nggak ada yaitu Tuhan Yesus. Memang hati-hati saudara, dalam doa-doa berkat biasanya masih tambah-tambah Yesus. Ya, ini nggak tambah Yesus. Di sini udah ada dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya itu Tuhan Yesus, nggak ada. Nah kalau bilang ya itu Tuhan Yesus, berarti tiga-tiganya ini hanya Yesus. Itu bahaya juga sebenarnya itu. Ini sering pendeta-pendeta kan dalam doa berkat itu. Dalam nama Bapa, kasihlah Bapa anugerah daripada Yesus dan persekutuan Roh Kudus, ya itu Tuhan Yesus. Ya, saudara, itu salah itu nggak ada dalam Alkitab begitu. Ya, ini menunjukkan tiga pribadi tapi satu Allah. Ya, jadi saudara sama-sama muncul. Ada tiga pribadi muncul di dalam apa? Di dalam ayat-ayat ini. Jadi saudara perhatikan, Alkitab kita itu jelas, tidak samar-samar, ya, tidak memberikan pengertian yang membingungkan. Tapi Alkitab itu jelas. Makanya kalau saya boleh bilang, Alkitab itu tidak ada kesalahan apapun. Ketika saudara baca Alkitab, Anda bisa berdiri di atas Alkitab itu, Anda bisa berdiri pada firman Allah itu, apapun yang terjadi, itu Anda tidak perlu takut. Ya, oke, lanjut. Nah, ada juga di sini lagi. Kita lihat ada 2 ayat lagi, baru nanti habis penutup. Saudara, di sini di dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Nah, ini roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu, ada Tuhan, ya, Tuhan Yesus ini. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Jadi ada roh, ada Tuhan, ada Allah. Ya, ini jelas menunjuk kepada Bapa, Tuhan itu menunjuk kepada Yesus, roh ini menunjuk kepada Roh Kudus. 3 muncul dalam satu, ya, dalam beberapa ayat, ya, dalam satu pasal muncul ayat ini. Nah, kita lihat lagi dalam 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah. Jadi kasih karunia dulu dari Yesus. Terus kedua, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus. Roh Kudus, ada Roh Kudus menyertai kamu sekalian dalam kitab, ya. Itu salah. Ya, oke saudara ya. Jadi ini ada apa? Ada tiga muncul. Ada Allah, ada Yesus, ada Bapa, ada Roh Kudus. Jadi nggak mungkin satu pribadi itu. Halo, amin. Nggak mungkin satu pribadi. Jadi kalau misalnya itu satu pribadi, jelas sesat. Kenapa? Itu karena menolak banyak ayat-ayat yang membicarakan tentang kejamakan Allah. Kita melawan ayat. Banyak ayat yang kita harus tunduk. Banyak ayat yang harus kita lawan untuk berargumentasi, untuk mempertahankan argumentasi kita bahwa Allah itu satu mutlak dan satu pribadi. Itu
Itu banyak sekali ayat yang kita lawan. Saudara, mari kita dengan sikap rendah hati untuk belajar mengenai Allah ini. Jadi apa kata Alkitab, itulah yang kita percaya. Bukan apa kata siapapun. Oke, kita lanjut. Ada terakhir, penutup, kesimpulan. Ya, ini kesimpulan. Kita harus menghindari dua kelompok ekstrim yang menerima salah satu bagian dari Alkitab. Pertama, yang terlalu menekankan kesatuan Allah, menolak kenyamakan pribadi Allah. Akhirnya mereka jatuh pada aliran Sabelisme. Ya, ini Sabelisme yang suka saya bilang Sabelisme, atau Yosua Temuhisme. Ini saya tambah sendiri nih, Yosua Temuhisme. Ya. Ada satu lagi yang mengatakan Allah itu lebih tinggi, Allah Bapa lebih tinggi, Allah Anak lebih rendah. Nah, itu aliran Sabdonoisme. Ya. Nah, ini aliran Sabelisme. Hati-hati, jangan sampai jatuh, saudara. Amin. Sadonosisme, apa sadonosisme? Ya, agak susah menyebutnya. Yang kedua, dan yang hanya menerima kejamakan pribadi Allah dan menolak ketunggalan Allah sehingga mereka jatuh pada penyembahan triteisme. Dua kelompok ini hanya menerima sebagian firman Allah. Tiga, kita menerima kedua-duanya, ketunggalan dan kenyamakan pribadi Allah dengan percaya pada konsep Tritunggal sehingga kita terhindar dari kesalahan dalam memahami Allah. Halo, amin saudara. Saudara, ini sebenarnya pengajaran yang sangat menarik. Memang ini berat, tapi buat saya ini menarik. Saudara, lebih bagus ini saudara dengarkan walaupun ngantuk-ngantuk. Amin. Daripada Anda mendengarkan saya khotbah hanya khotbah praktis. Khotbah praktis itu mengenai perbuatan-perbuatan baik. Saudara, kalau pendeta berkhotbah hanya perbuatan baik, tidak kelihatan sesatnya. Tapi kalau pendeta mulai khotbah doktrin, di situ kelihatan ini pendeta sesat atau bukan. Karena persoalannya jarang pendeta-pendeta yang banyak khotbah tentang doktrin. Apalagi kalau aliran karismatik. Karismatik, ya saya termasuk aliran karismatik. Ya, saudara, khotbahnya kebanyakan khotbah pratika. Ya, apalagi yang misalnya seperti kesembuhan, mujizat. Nah, itu orang-orang Pentakosta dan karismatik itu akan khotbah berlimpah-limpah di situ. Sampai nanti muncul teologi kemakmuran bahwa orang Kristen itu harus kaya. Nah, saudara, kalau hanya bicara tentang khotbah praktis, itu tidak kelihatan pendeta itu sesat atau tidak. Tapi ketika dia bicara tentang doktrin, misalnya dia bilang, mau masuk surga, syarat masuk surga. Dia bilang nanti 1, 2, sampai 8. Nah, pasti orang itu sesat. Karena untuk masuk surga kan satu, percaya pada kasih. Nah, coba nanti lihat pendeta-pendeta, pasti banyak bicara itu. Untuk masuk surga, syarat pertama, harus taat pada firman Tuhan. Syarat kedua, percaya pada Yesus. Syarat ketiga, baptisan. Syarat keempat, dan lain-lain. Muncul semua syarat-syarat. Masuk surga itu syaratnya kasih karunia. Ya, kalau kita berbuat baik, itu syarat untuk kita punya kedudukan di surga, upah. Jadi kalau saudara kerja buat Tuhan, melayani Tuhan hari ini, Anda pasti punya upah. Kalau saudara tidak melayani Tuhan, hanya penonton, nanti di surga gigit jari. Ya, tinggal saudara pilih mau gigit jari di surga atau mau punya kedudukan di surga. Kalau saya nggak mau gigit jari. Ada orang bilang kan, udahlah tak usah lah melayani. Kalau yang penting di surga, nanti kan minimal ya tukang sapu aja lah, nggak apa-apa. Ya, ada orang kan begitu cara berpikirnya. Ya, terserah Anda. Ya, firman Tuhan berkata kalau kamu dianiaya karena bersaksi, maka upahmu besar di surga. Ya, upah kita besar di surga. Melayani itu membuat upah kita besar di surga. Ya, siapa tahu nanti saudara ada yang jadi bupati di surga. Lalu di bawahnya ada presiden. Misalnya kalau mereka masuk ya, ada Presiden Jokowi di bawah Anda. Iya, kalau dulu di dunia dia presiden kita. Tapi kalau udah di surga nanti, ya kita kan nggak tahu ya, mungkin nanti sebelum dia mati udah terima Yesus. Ya, siapa itu yang Gus Dur? Itu Gus Dur itu kalau saya lihat dari riwayat hidupnya, sejarahnya, omongannya